Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas soal penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas, atau juga sekarang ada istilah baru yaitu PSKK, penilaian sumatif kenaikan kelas 10 SMA, MA, SMK sederajat mata pelajaran pendidikan Pancasila. Bagian ke-1 tentang penilaian sumatif kenaikan kelas. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekan yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Baik, kita langsung saja bahas pada soal yang pertama. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu pemerintah akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia lebih baik. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai dengan adanya titik-titik. A. Besarnya jumlah penduduk Indonesia. B. Strategis letak wilayah Indonesia. C. Banyaknya suku, agama, ras, dan budaya. D. Luasnya wilayah negara Indonesia. E. Banyaknya pulau di Indonesia. Nah, ini kan yang ditanyakan di soal ini adalah terkait dengan majemuk. Majemuk ini adalah berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, gitu ya. Nah, kemajemukan di sini, majemuk itu berarti banyak. Nah, yang ditanyakan di sini kemajemukan masyarakat Indonesia itu ditandai. Nah, ditandai dengan adanya apa? Jawaban yang paling tepat adalah banyaknya apa? Banyaknya suku, ras, agama, dan antar golongan ataupun budaya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Jawabannya adalah yang C. Pembahasannya, Indonesia disebut sebagai masyarakat yang majemuk karena terdiri atas beragam suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan, budaya, dan adat istiadat. Kemajemukan bangsa Indonesia menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Semangat persatuan dan kesatuan adalah kebulatan tekad menjadi satu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bersama. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Berikut yang termasuk sikap semangat persatuan dan kesatuan terhadap bangsa dan negara adalah titik-titik. A. Mengutamakan kepentingan pribadi. B. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. C. Mengutamakan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. D. Membocorkan rahasia negara. E. Menuntut pada pemerintah yang berkuasa. Kira-kira jawaban yang paling tepat adalah, nah, kalau yang E ini saya rasa kurang tepat gitu ya, kalau misalkan tidak diketahui letak kesalahannya itu di mana. Kalau yang C, membocorkan rahasia negara, ini pun kurang tepat juga, karena buat apa kita membocorkan rahasia negara? Justru kita harus menjaga nama baik negara kita. Oke, yang C, mengutamakan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain, ini jelas tidak tepat. Yang B, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Oke, ini jawaban yang tepat adalah yang B. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, sikap semangat persatuan dan kesatuan terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dapat diwujudkan dengan cara mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Soal berikutnya nomor 3. Kita selaku makhluk sosial menginginkan kehidupan yang aman dan damai. Aman dari semua ancaman baik dari dalam dan luar. Begitu pula kehidupan damai bagi masyarakat dunia dan jauh dari semua pertikaian. Untuk itu kita harus menyadari betapa pentingnya mencapai kehidupan yang aman dan damai. Kita tidak lagi terkungkung dengan kehidupan dunia yang menghancurkan diri ini dan orang lain. Untuk mencapai kehidupan yang aman dan tentram dalam wadah negara merdeka dan berdaulat diperlukan adanya titik-titik. A. Bantuan asing. B. Senjata yang ampuh. C. Sumber daya manusia yang berkualitas.
D. Persatuan kesatuan. E. Pemimpin yang berkualitas. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah adanya persatuan dan kesatuan. Nah, makanya untuk supaya bisa mencapai kehidupan yang aman dan tentram dalam wadah negara ataupun hal apapun gitu ya, maka dibutuhkan atau diperlukan adanya persatuan dan kesatuan. Semangat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat sangat penting untuk mencapai kehidupan yang aman dan tentram dalam wadah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat agar tidak mudah dipengaruhi oleh bangsa asing. Soal berikutnya nomor 4. Pada 2 dasawarsa abad ke-20, istilah Indonesia kemudian dimanfaatkan para cendekiawan untuk membangun rasa kebersamaan dan nasionalisme. Keindonesiaan memberikan mereka titik temu walau berasal latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Pada kalangan pelajar dan cendekiawan inilah istilah Indonesia pertama kali digunakan sebagai kesatuan kesadaran berbangsa. Walaupun istilah ini lantas digunakan untuk siapa saja menolak kolonialisme Belanda, sehingga orang keturunan Tionghoa, India, Arab, dan Eropa yang membela kemerdekaan Indonesia dapat dikategorikan sebagai orang Indonesia. Pada penerapannya, kalangan tersebut seringkali dipinggirkan. Salah satu seruan populis dalam Darmo Kondo tertanggal 13 November 1918 menyatakan bahwa tanah Jawa akan segera jatuh ke orang Eropa, Tionghoa, dan Arab. Berikut yang bukan termasuk wujud kebanggaan terhadap bangsa dan negara adalah titik. A. Selalu menggunakan produk dalam luar negeri. B. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. C. Mengunjungi tempat-tempat wisata yang bersejarah. D. Tidak merusak hutan lindung dan benda-benda bersejarah. E. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Ini kan yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk wujud kebanggaan terhadap bangsa dan negara adalah jawaban yang tepatnya adalah yang. Nah, kalau yang E ini menjaga nama baik bangsa dan negara, ini merupakan wujud dari kebanggaan terhadap bangsa dan negara kita. Yang D, tidak merusak hutan, ini masuk ke dalam kebanggaan. Terus juga mengunjungi tempat-tempat, terus juga menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, sementara selalu menggunakan produk luar negeri, ini yang bukan merupakan atau bukan termasuk wujud kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Wujud rasa bangga terhadap bangsa dan negara dapat dilakukan dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengunjungi tempat-tempat wisata yang bersejarah, tidak merusak hutan lindung dan benda-benda bersejarah, dan menjaga nama baik bangsa dan negara. Soal berikutnya nomor 5. Pada 2 dasawarsa awal abad ke-20, istilah Indonesia kemudian dimanfaatkan oleh para cendekiawan untuk membangun rasa kebersamaan dan nasionalisme. Keindonesiaan memberikan mereka titik temu walau berasal latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Pada kalangan pelajar dan cendekiawan inilah istilah Indonesia pertama kali digunakan sebagai kesatuan kesadaran berbangsa. Berikut yang termasuk sikap membina persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. A. Membeda-bedakan dalam memberi bantuan. B. Mengadakan kunjungan di daerah. C. Bergaul tanpa membedakan suku dan agama. D. Bergaul dengan teman yang seagama saja. E. Mengadakan pertukaran pemuda. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah bergaul tanpa membedakan suku dan agama. Jawabannya adalah yang C. Pembahasannya, bergaul tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan merupakan wujud sikap membina persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Soal berikutnya nomor 6. Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya rawan akan terjadinya perpecahan. Oleh karena itu, keberagaman suku, agama, ras, dan budaya harus disikapi dengan sikap toleransi. Dampak negatif yang sering muncul akibat keberagaman suku, agama, ras, dan budaya dalam suatu bangsa adalah titik-titik. A. Berkurangnya jumlah anggota suku bangsa. B. Berkuasanya kelompok kuat atas kelompok lemah. C. Mudah timbulnya konflik antar kelompok masyarakat. D. Melemahnya kebudayaan tradisional dan menguatnya kebudayaan modern. E. Berperannya penguasa politik atas kebudayaan. Jawaban yang paling tepat adalah
Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah dampak negatif ya. Dampak negatif yang sering muncul akibat adanya keberagaman ini. Jawaban yang paling tepat adalah mudah timbulnya konflik antar kelompok masyarakat. Jawabannya adalah yang C. Itu merupakan salah satu dampak negatif dari adanya keberagaman ya, keberagaman ini. Pembahasannya, keberagaman suku, agama, ras, dan budaya dapat juga menimbulkan dampak negatif, misalnya terjadinya konflik antar suku, ras, antar agama, dan antar golongan. Soal berikutnya kita lanjutkan pada soal nomor 7. Salah satu pengaruh primordialisme terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara adalah titik-titik. A. Mempersatukan bangsa. B. Melancarkan proses integrasi nasional. C. Membangkitkan rasa permusuhan. D. Mempertajam perbedaan pandangan. E. Menghilangkan sentimen kedaerahan. Jawaban yang paling tepat adalah membangkitkan rasa permusuhan. Ini adalah dampak dari atau pengaruh dari adanya primordialisme. Ya, jawabannya adalah yang C. Primordialisme merupakan perasaan kesukuan yang berlebihan. Apabila primordialisme ini dibiarkan, maka akan menghambat integrasi nasional dan dapat membangkitkan permusuhan. Ya, seperti itu. Soal berikutnya nomor 8. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha yang ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Konflik seringkali berubah menjadi kekerasan, terutama ada upaya-upaya dengan pengelolaan konflik tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang berkaitan. Konflik di dalam suatu negara perlu segera diatasi oleh pemerintah dengan dukungan masyarakat karena dapat menghambat terciptanya titik-titik. A. Integrasi nasional. B. Kebudayaan daerah. C. Kebudayaan nasional. D. Integrasi budaya. E. Dinamika budaya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, dapat menghambat terciptanya integrasi nasional. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragam suku, bangsa, ras, bahasa daerah, agama, dan sebagainya. Banyaknya suku bangsa menyebabkan rawan terjadinya konflik. Oleh karena itu, konflik yang terjadi harus segera diselesaikan demi terciptanya integrasi nasional. Apa sih pengertian dari integrasi nasional? Adalah penyatu paduan dari beberapa unsur ya, atau persatuan. Soal berikutnya nomor 9. Integrasi nasional adalah proses sosial dan interaksi sosial dalam upaya penyatuan berbagai bentuk kelompok sosial budaya ke dalam satu kesatuan wilayah kekuasaan. Ini dilakukan dengan pembentukan identitas nasional, diantaranya lambang negara, lagu kebangsaan, perundang-undangan, dan lain sebagainya. Salah satu faktor penghambat integrasi nasional adalah adanya gerakan separatisme, termasuk ancaman yang berasal dari A. Luar negeri, B. Pemerintah, C. Masyarakat, D. Dalam negeri, E. Masa lalu. Jawaban yang paling tepat adalah gerakan separatisme ini termasuk ancaman yang berasal dari dalam negeri. Jawabannya adalah yang D. Pembahasannya, gerakan separatisme merupakan ancaman dari dalam negeri berdasarkan sentimen kekuasaan atau pemberontakan akibat adanya ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Gerakan separatis ini pernah terjadi di beberapa daerah antara lain di Papua, Maluku, Aceh, dan Poso. Soal berikutnya nomor 10. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman suku, budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keberagaman budaya, Indonesia tetap satu. Hal positif yang dapat dipetik dari kondisi bangsa Indonesia yang beraneka ragam adalah titik-titik. A. Potensi politik. B. Menjadi kekayaan bangsa. C. Sumber perpecahan. D. Rentang disintegrasi bangsa. E. Menurunkan ketahanan nasional. Jawaban yang paling tepat adalah yang menjadikan kekayaan bangsa. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, keberagaman masyarakat Indonesia yang berupa suku, agama, ras, dan antar golongan, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Keberagaman bangsa bisa menjadi semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkuat NKRI.
Baik, untuk pembahasan soalnya dicukupkan sampai nomor 10 terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.